Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita semua sedang mengalami masa-masa yang sulit. Hampir kita semua mengalami dua musibah secara bersamaan. Musibah yang pertama adalah musibah sakit. Musibah yang kedua adalah musibah sulitnya ekonomi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah sakit melanda kita semua seiring dengan datangnya wabah COVID-19 yang sampai saat ini tak kunjung juga berhenti. Sudah jutaan orang mengalami sakit akibat wabah ini. Tidak sedikit pula mereka yang meninggal dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir kita semua juga mengalami musibah sulitnya ekonomi. Sudah banyak saudara-saudara kita yang di PHK. Sudah banyak saudara-saudara kita yang bangkrut. Sudah banyak pula saudara-saudara kita yang mengalami kerugian dalam usahanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menghadapi musibah demi musibah, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Siapa kita? Kita adalah makhluk yang kecil dan lemah. Kita adalah makhluk yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Marilah kita sama-sama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa keluar dari musibah yang kita hadapi. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memandu kita semua, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40 dan 41. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
rumus kehidupan kepada kita semua, bahwa jika kita ingin ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan segan-segan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja orang-orang yang masuk kategori menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak mereka juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hajj ayat 41 yang menafsirkan surat Al-Hajj ayat 40, ada 3 golongan orang-orang yang disebut menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, orang-orang yang menolong agama Allah adalah mereka yang senantiasa mendirikan sholat. Kedekatan kita dengan Allah melalui sholat bisa menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Maka saudaraku, jika kita merasa masalah hidup semakin sulit, segera ambil air wudhu, segera laksanakan sholat, adukan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang-orang yang menolong agama Allah adalah mereka yang senantiasa menunaikan zakat. Saudaraku, zakat memiliki nilai lebih. Jika sholat adalah hablum minallah, adapun zakat di sana ada hablum minallah dan hablum minannas. Zakat adalah bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus berbagi kepada sesama. Akan tetapi, kalaupun kita belum mampu berzakat, mari kita bersedekah semampunya. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menolong atas musibah yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga, orang-orang yang menolong agama Allah adalah mereka yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar atau disebut juga dengan dakwah juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Di dalam dakwah ada unsur ibadah, di dalam dakwah ada unsur berbagi, dan di dalam dakwah ada unsur memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah saudaraku, dakwah adalah pekerjaan para nabi dan rasul, dan kita tahu bahwa para nabi dan rasul adalah orang-orang yang selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, itulah 3 ciri-ciri orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin ditolong Allah, maka tolonglah agamanya. Dekati Allah, jangan malah menjauhinya. Taati Allah, jangan malah mengingkarinya. Insya Allah, niscaya pertolongan Allah akan datang kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.